Udah jam berapa ini Nak Alif? Jam 7.30 Pak. Besok jangan terlambat lagi ya. Alif, tahu kenapa Bapak panggil ke perpustakaan? Iya, karena saya terlambat Pak. Alif berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Lalu Alif tahu di sekolah masuk jam berapa? Jam 7.30 Pak. Kira-kira kalau Alif berangkat dari rumah jam 7.30, masuk di sekolah jam 7.30, apakah Alif datang tepat waktu? Tidak Pak. Nah, Alif, setiap manusia pernah berbuat salah karena itu manusiawi. Bapak di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, namun kita mencari solusi secara bersama-sama agar Alif tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, kira-kira Alif punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat ke sana Pak. Kenapa Alif bangun kesiangan? Saya main HP sampai larut malam. Nah, Alif bangun kesiangan karena main HP, lupa waktu untuk tidur lebih awal. Kira-kira apakah datang terlambat itu sudah termasuk keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati di kelas? Tidak Pak. Nah, apakah kamu masih ingat apa saja keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati? Tidak Pak. Apa itu keyakinan kelas? Terlambat datang ke sekolah, terlambat datang ke kelas, tidak mengucapkan keterangan dan tidak menyontek. Baik, kalau masih ingat keyakinan kelas. Namun langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan Alif supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Tidak main HP sampai larut malam dan tidur tepat waktu. Siapa lagi yang bisa membantu Alif supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Ibu atau kakak? Apakah Alif sudah bisa melakukannya? Iya Kak. Mulai kapan? Malam ini Pak. Bagus, Bapak doakan semoga Alif mematuhi dan mentaati peraturan di sekolah. Terima kasih Nak Alif. Sekarang Alif bisa kembali ke tempatnya untuk belajar bersama teman-temannya. Silakan Alif, sejelasnya untuk belajar. Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bapak panggil ke perpustakaan? Tahu Pak karena saya makan di dalam kelas. Apakah Asma tahu kalau makan dalam kelas perbuatan salah atau benar? Salah Pak. Bapak tahu makan itu suatu kebutuhan. Bapak juga tahu kalau lapar itu pasti kita mau makan. Tapi yang perlu kita lakukan di sini pada saat kapan kita bisa makan. Memangnya tadi pagi Hasna tidak sarapan. Tidak Pak. Kenapa Hasna tidak sarapan? Saya tahu kalau saya makan pasti terlambat ke sekolah. Kalau mau ke sekolah bangunnya jam berapa? Jam 6.30. Oh, kok tidak sempat sarapan? Bangun tidur, Hasna langsung nonton TV dan setelah itu Hasna mandi dan jam 7 Hasna berangkat ke sekolah. Oh, begitu. Apa yang Hasna lakukan itu sudah benar karena terburu-buru berangkat sekolah sehingga tidak sempat sarapan. Yang Bapak mau tanyakan, apakah masih ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama di dalam kelas? Iya Pak, harus menghargai orang lain dan tidak terlambat ke sekolah dan menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau makan di dalam kelas, apakah Hasna menghargai temannya? Tidak Pak. Nah, di sini Bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bapak mau mencari solusi bersama Hasna supaya Hasna tidak makan lagi di dalam kelas. Apa yang seharusnya kita lakukan Hasna supaya kamu tidak makan di dalam kelas? Hasna harus makan sebelum pergi ke sekolah. Kira-kira kapan Hasna mulai bisa melakukannya? Insya Allah Hasna bisa melakukannya mulai besok. Nah, baik, Bapak doakan supaya Hasna ke depannya lebih baik lagi dan selalu mentaati peraturan dan kedisiplinan di sekolah. Mudah-mudahan Hasna bisa melakukannya. Sekarang Hasna bisa
bergabung kembali bersama temannya untuk belajar. Silakan Nasna. Iya Pak. Terima kasih Nasna, semoga lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif dari SDN 062 Palembongan. Pesan saya setelah mendapat restitusi sama Pak Samsudin, saya sangat senang karena saya mendapat solusi tentang permasalahan saya yang selalu datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Samsudin karena setelah selalu memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna, kelas 5 dari SDN 062 Palembongan. Baik, saya dibantu oleh Pak Syamsuddin. Tadi saya dipanggil oleh Pak Syamsuddin karena saya makan di dalam kelas. Tapi Pak Syamsuddin tidak memarahi saya, tetapi membantu saya mencari solusi atas kesalahan yang saya buat. Saya berterima kasih kepada Pak Syamsuddin. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi.